Insya Allah kita akan mengkaji apa sebabnya berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kata-kata binasa. Di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata binasa. Tetapi di dalam bahasa Arab, kata-kata binasa itu adalah kalimat dengan halakah. Kecelakaan yang sangat besar. Sebetulnya binasanya kaum di dunia itu tidak seberapa dibandingkan siksaan di neraka. Maka binasa di dunia itu sifatnya hanya sementara. Jangan takut akan kebinasaan dunia. Karena setiap kita akan binasa. Kita mati, kita binasa. Tapi ada seseorang yang binasa hanya mengalami kebinasaan di dunia, ada yang mengalami dunia dan akhirat. Ada pula yang dunia mungkin gak mengalami kebinasaan, tapi di akhirat pasti akan mengalami. Nabi SAW pernah berdoa, memohon kepada Allah agar kaumnya, umatnya tidak dibinasakan. Biasa aja. Sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu yang binasa karena durhaka kepada Allah. Maka dibinasakan, tidak tersisa satupun kecuali hanya orang beriman. Maka ketika Rasul berdoa dan dikabulkan doanya, gak pernah ada kebinasaan di dunia bagi kita sekarang. Yang ada adalah sekedar musibah, ujian, cobaan, siksaan kecil di dunia sebelum datangnya siksaan yang besar. Maka kebinasaan yang dimaksud oleh bahasa kita manusia adalah kebinasaan yang sifatnya relatif hanya di dunia. Banyak orang tertimpa bencana masih bisa bangkit lagi. Banyak orang terkena musibah masih bisa bangkit lagi. Saya akan buka dengan sebuah mukadimah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Amir bin Sa'ad. Qala, dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, Sa'altu Rabbi thalathan. Aku telah berdoa meminta kepada Rabbku 3 perkara. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidatan. Yang 2 dikabulkan, yang 1 nggak dikabulkan. Jadi Rasul minta kepada Allah 3 perkara, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Apa itu yang diminta Rasul? Pertama, Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan membinasakan umatku dengan musim yang sangat panjang. Karena ketika kemarau, kesusahan melanda di musim yang panjang, umat-umat akan binasa, mati. Jadi binasa kematian. Rasul berdoa, ya Allah jangan kau binasakan umatku dengan kematian melalui kemarau yang panjang. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ataniha, maka dikabulkan doaku itu. Yang kedua, wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq. Fa'ataniha. Aku juga minta kepada Allah, ya Allah jangan kau binasakan, yaitu kau matikan umatku dengan bencana. Seperti bencananya tenggelamnya umat Nabi Nuh, dibinasakannya Fir'aun, ditenggelamkan di laut, dibinasakannya kaum Ad, kaum Samud, ketika dengan angin sangat lebat, dengan hujan batu, dengan gempa bumi, sehingga mati bergelimpangan. Fa'ataniha. Lalu doa itu dikabulkan. Jadi nggak akan ada umat Islam itu binasa di dunia akibat suatu bencana. Yang binasa total. Nggak ada umat Islam binasa akibat kelaparan yang panjang. Allah sudah memberikan jaminan melalui doa Rasul ini tidak akan terjadi itu. Ya sekedar kelaparan ada, sekedar musibah, bencana alam dan seterusnya ada. Tapi nggak binasa semulanya. Masih tetap ada yang dihidupkan. Karena kalau binasa total, hancur, tidak tersisa. Seperti kaumnya Nabi Nuh yang sisa hanya 80 orang yang taat. Selain itu musnah.
kaumnya Nabi Sa'ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib. Itu dibinasakan total, gak tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Kaumnya Nabi Lut pun demikian. Kaumnya Nabi Muhammad gak mungkin binasa total di dunia, kecuali hanya musibah bencana yang ada di dunia. Sebagai apa? Sebagai bukti doanya Rasulullah dikabulkan. Lalu doa yang ketiga, fasa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku berdoa kepada Allah agar jangan sampai umatku dibinasakan karena pertentangan, permusuhan sesama umat Islam, pertikaian. Aku berdoa supaya umat Islam itu bersatu. Jangan sampai ada yang saling bunuh-bunuhan, bertikai gara-gara urusan agama. Doa Rasul yang ketiga ini gak dikabulkan. Maka sampai kapanpun umat Islam gak pernah bersatu, kecuali orang yang mengharap rahmat Allah, orang yang mengharap ridha Allah. Jika Allah menghendaki umat Islam itu satu padu, mudah bagi Allah. Jika Allah menghendaki umat Islam itu tidak saling bermusuhan, mudah bagi Allah. Tetapi Allah menghendaki berbeda. Doanya Rasul gak dikabulkan. Maka umat Islam ila yaumil akhir selalu bermusuhan, berbeda pendapat, saling gontok-gontokan, nyata apalagi sekarang di negara kita wabil khusus, nyata luar biasa. Apakah karena Allah tidak mampu mempersatukan? Tidak. Allah mampu. Tapi manusia itu sendiri yang tidak mau dipersatukan. Coba kita lihat surat Hud, surat 11, ayat ke-118. Surat Hud, surat 11, ayat 118. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki umat Islam nih, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu umat saja, seperti di zaman Rasul dengan para sahabat, Islam yang satu, kokoh, gak saling bermusuhan, gak saling bertikai. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi manusia sendiri itu yang senantiasa berbeda pendapat, sehingga berselisih, terus berselisih manusianya. Apakah umat Islam itu terus berselisih? Ya, ila yaumil akhir. Kecuali illa, di ayat 119 ya, illa ma rahimar rabbik, illa man rahimar rabbik, kecuali orang-orang dari umat Islam yang dirahmati oleh Allah Rabb mereka. Orang yang dirahmati Allah gak berselisih. Walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kita diciptakan untuk apa? Mencari rahmat Allah. Maka sepanjang umat Islam itu yang dicari rahmat Allah, bukan dunia, gak akan ribut, gak akan gontok-gontokan. Tapi kalau umat Islam masih mencari dunia, dan tujuan utamanya dunia, sampai kapanpun gak bakal akur. Coba kita lihat, khusus di negara kita. Akibat partai, akibat beda pemilih, akibat organisasi. Subhanallah. Gontok-gontokan satu sama lain. Akibat beda pilihan, ribut. Bahkan berani mengatakan halal darahnya. Berselisih terus. Karena dunia yang dipikirkan. Tapi kalau akhirat yang terpikirkan, dunia hanya sambil lewat. Karena hanya kesenangan dunia sementara. Dialah orang yang mencari rahmat Allah. Nggak akan. Maka orang yang Islamnya dalam rangka mencari rahmat Allah, kebenaran akhirat tujuan utamanya, nggak berselisih. Tapi kalau sudah dunia tujuannya, sampai kapanpun umat Islam nggak bakal bersatu. Karena tujuan yang berbeda. Satu hanya akhirat tujuannya, dunia hanya sekedar mampir. Yang satu dunia tujuannya, akhirat dicari, tapi dominannya dunia. Padahal Allah katakan, walidzalika khalaqahum. Untuk rahmat Allah Anda diciptakan. Untuk surga Anda diciptakan, bukan untuk dunia. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna, telah tetap kalimat Allah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah kumpulkan nanti neraka jahanam penuh, isinya adalah jin dan manusia bersama-sama. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu berselisih, orang-orang yang selalu bertengkar. Maka orang-orang itu dibinasakan Allah di dunia, terkadang ya, terkadang tidak. Kita bisa lihat ketika adanya suatu musibah, suatu bencana terjadi, kadang orang dolim dibiarkan oleh Allah, orang yang gak berdosa terkena bencana. Kok bisa begitu? Urusan Allah.
Nanti Allah akan menilai apa? Akidahnya dia di saat mati. Seperti yang Allah firmankan di surat 8 ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu, berhati-hatilah kamu, akan datang suatu musibah, suatu bencana, di mana yang terjadi saat itu, yang terkena musibah bukan orang yang dolim saja di antara kamu. Orang yang dolim kadang-kadang aman, yang nggak dolim malah kena musibah. Bisa jadi ketika Allah turunkan suatu musibah, bencana, gempa bumi, yang dolim kadang aman, yang nggak dolim kena. Orang taat kena malah. Ketika terjadi tsunami, angin topan, bagi Allah, Allah timpakan. Maka Allah ingatkan di sini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu suatu bencana yang suatu ketika akan menimpa kamu, dan bukan hanya orang yang zalim saja yang terkena di antara kamu. Tapi Allah cuma mengingatkan ujung ayatnya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksaan Allah itu syadid, betul-betul keras, dahsyat, iqab, berat. Ustaz, bagaimana dong orang yang taat kena musibah itu, bahkan mati kena bencana itu? Gak ada masalah. Kalau dalam keadaan ketaatan, syahid. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Allah akan membangkitkan setiap manusia dalam keadaan apa akidahnya di saat dia mati. Mau mati dengan cara bencana, gempa bumi, gunung meletus, terserah. Yang penting saat itu akidahnya baik, maka dia husnul khotimah. Suatu ketika Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Idza aradallahu biqaumin azaban, apabila Allah menghendaki suatu azab dari suatu kaum, asaban adzabu man kana fihim, Allah timpakan azab itu kepada siapa saja yang ada di dalamnya. Yang taat kena, yang gak taat kena. Kadang yang gak taat gak kena, yang taat kena. Itu suka-suka Allah, terserah Allah. Summa bu'ithu ala a'malihim. Kemudian nanti di padang mahsyar dibangkitkan berdasarkan amal mereka, akidah mereka. Maka orang yang beriman dan bertakwa mau kena musibah kayak apapun syahid. Gak ada masalah. Mau kena bencana kayak apapun syahid. Mau kena azab kayak apapun syahid. Cuma dunia kok. Kenapa Allah menimpakan bencana di dunia? Kenapa Allah timpakan siksaan di dunia? Mengapa Allah binasakan manusia di dunia? Allah cuma binasa sementara kok di dunia. Selama dia punya iman, punya akidah, gak ada masalah. Gak binasa. Cuma dikatakan saja binasa bahasa manusia. Tapi di hadapan Allah tidak ada orang yang beriman binasa. Mati iya. Kena azab, kena musibah, kena banjir bandang, kena gempa bumi, tsunami. Iya. Tapi gak ada binasa bagi mereka. Kenapa? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, asy-syahidu khamsun. Orang yang mati syahid itu ada 5 cara. Yang pertama, al-maq'un, orang yang mati karena ta'un, penyakit menular, wabah menular, apapun wabah itu. Al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut, seperti orang-orang yang punya penyakit dalam, kanker dan yang lainnya, atau wanita-wanita yang melahirkan, sakit melahirkan lalu meninggal. Yang ketiga, wal gharik, orang-orang yang mati karena tenggelam, baik itu tenggelam karena sungai meluap, karena banjir bandang, karena tsunami atau yang lain. Wasahibul hadmi, atau orang yang mati karena bencana alam, ditimpakan musibah suatu bencana, gunung meletus, gempa bumi, apapun, angin topan, semuanya terjadi. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid ketika dia berjuang di jalan Allah. Maka orang-orang itu mati dengan cara apapun syahid. Gak khawatir, gak ada binasa.
Karena orang-orang yang beriman, berjuang di jalan Allah, iman takwanya dijaga, dan dia mati. Kata Allah, dia nggak mati. Mati cuma jasadnya, tapi ruh dan amalnya, pahalanya tetap hidup. Maka Allah katakan di surat Ali Imran, ayat 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati gugur di jalan Allah, ketika dia betul-betul berjihad di jalan Allah, taat kepada Allah, dia telah mati. Jangan. Apalagi dikatakan binasa. Enggak. Siapa yang binasa? Yang tidak beriman. Nanti kita tunjukkan ayat-ayat dan dalilnya. Jangan kamu katakan mereka itu mati. Tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu sesungguhnya tidak mati. Mereka itu hidup. Ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Dapat apa mereka? Yurzakun. Dapat rizki. Apakah rizkinya itu? Ampunan. Rizki berupa rahmat dan barokah, rizki berupa pahala yang melimpah ruah. Maka nggak pernah mereka itu mati, hidup di sisi Allah mendapat rizki yang melimpah ruah. Apakah dikatakan binasa? Silakan manusia mengatakan binasa, tapi tidak di hadapan Allah. Sekarang kita uraikan, apa penyebab manusia, kebanyakan manusia binasa? Pertama, manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, manusia itu Allah akan binasakan. Kufur nikmat. Sebab orang yang mensyukuri nikmat Allah gak akan dibinasakan, gak akan ditimpakan apa? Bencana, siksa, enggak. An-Nisa 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan membinasakan kamu, menyiksa kamu sampai binasa, enggak. Jika kamu bersyukur dan beriman. Kalau manusia bersyukur dan beriman, tidak ada binasa. Subhanallah, nikmat. Kalau toh mati, sekedar kematian yang bukan binasa, dengan cara apapun. Coba kita lihat beberapa ayat tentang ini, bahwa karena gak bersyukur itulah dibinasakan suatu kaum. Surat An-Nahl, surat 16, ayat yang ke-112. Surat 16, surat An-Nahl 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, suatu negeri, di mana negeri itu aman, tentram, damai, sentosa. Subhanallah. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allah datangkan rizki yang melimpah ruah dari segala penjuru, dari segala tempat. Dari buminya keluar rizki Allah, dari tambang minyaknya keluar rizki Allah, dari langitnya turun keberkahan dari Allah. Ketika negeri itu diberikan kenikmatan, ternyata apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Mereka mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah, gak bersyukur. Apa yang terjadi? Subhanallah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Maka kami timpakan kepada mereka bencana berupa kelaparan, berupa ketakutan, dan bermacam-macam musibah bertubi-tubi. Disebabkan apa? Apa yang mereka perbuat. Dikasih nikmat oleh Allah, lupa diri. Ditimpakan oleh kesesahan. Sebetulnya tujuan Allah baik, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ditimpakan itu hanya sekedar ujian sementara di dunia, biar sadar atas kesalahannya, kembali ke jalan yang benar. Itu yang Allah inginkan, saudara sekalian. Ketika seorang hamba tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah, bahkan kufur, tidak menegakkan iman dan takwanya,
maka orang itu akan diuji oleh Allah dengan suatu kebinasaan di dunia. Tetapi sesungguhnya tujuannya biar mereka sadar akan salah dan dosanya, lalu kembali ke jalan yang benar. Selama manusia nggak benar jalannya, Allah akan timpakan azab di dunia, tapi azab kecil dibandingkan neraka. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Surat 32 ayat 21. Surat As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh Allah pasti akan menimpakan azab di dunia, siksaan yang dekat berupa bencana alam, gunung meletus. Itu bagi Allah mudah, dan dia akan meninggalkan kebinasaan. Tapi ingat, kebinasaan dunia itu cuma sementara, kematian yang nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itu kata Allah betul-betul ditimpakan siksaan di dunia itu. Dunal azabil akbar, sebelum adanya azab yang sangat besar. Apa itu dikatakan azab yang sangat besar? Neraka. Neraka. Bukankah azab yang besar itu neraka? Kenapa? Neraka itu kebinasaan yang kekal, nggak ada kematian. La yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalamnya nggak hidup, mereka nggak mati. Terus disiksa, disiksa, disiksa. Kenapa Allah timpakan itu di dunia? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang Allah inginkan. Berarti Allah sayang. Hanya dibinasakan dengan musibah sementara di dunia. Paling yang binasa tempat tinggal kita, harta kita, tubuh kita paling sakit, sehat kembali, atau paling cuman mati. Tapi kalau bekalnya ada, nggak akan binasa di akhirat. Maka akibat suatu bencana dibinasakan oleh Allah, terkadang kita lihat kerusakannya begitu dahsyat. Akibat tsunami, kayak apa kerusakan alam? Akibat gempa bumi, kayak apa? Baru-baru ini saudara kita di Cianjur, kayak apa? Ketika bergelimpangan, rumah roboh dan seterusnya. Ini karena kesalahan manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menjalankan iman dan takwa dengan sebenarnya. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat ke-21, ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kamu lihat lautannya sudah banyak dirusak. Belum lagi daratan sudah banyak dirusak. Semua itu kelihatan oleh manusia, disebabkan karena kesalahan manusia. Akibat manusianya yang tidak mengikuti aturan Allah, tidak bersyukur, nggak menjaga iman dan takwa dengan sebenarnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kami timpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, berupa siksaan di dunia, bencana, kebinasaan, dan bertubi-tubi karena perbuatannya. Kenapa kalau Allah timpakan itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah. Maka selama penduduk negeri itu manusianya tidak mentaati Allah dengan sebenar-benarnya, manusianya tidak mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya, bukan cuma umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu telah dibinasakan dengan kesengsaraan, kemelaratan, dan seterusnya. Biar mereka sadar atas kesalahannya, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Dengan mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, dan mari kita berdoa, sadar akan dosa kita. Selama kita tidak mohon kepada Allah, nanti Allah timpakan terus adanya kebinasaan. Demikian pula Allah firmankan di surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sungguh telah kami utus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, hai Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Mereka mendustakan rasul. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Kami timpakan kepada mereka kemelaratan, kesengsaraan, dan bencana yang bertubi-tubi.
supaya mereka la'allahum yatadharraun, berdoa meminta kepada Allah dengan rendah hati, sadar akan kesalahan Anda, adanya musibah ini, bencana ini, kebinasaan di dunia ini akibat kesalahan Anda. Hai, mari umat yang berbuat salah, kembalilah ke jalan yang benar. Awali dengan rendahkan diri kita dan mohon kepada Allah. Mari kita berdoa saatnya dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Allah kemudian katakan di ayat ke-43-nya, ketika sudah ada bencana, ditimpakan musibah, ditimpakan kebinasaan, kenapa kau nggak kembali kepada Allah? Kenapa nggak berdoa? Malah berpaling. Coba lihat ayat 43-nya. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa mereka itu ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa kemudian ada kebinasaan akibat bencana itu, tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati? Ketika siksaan kami datang kepada mereka di dunia, bukannya kembali ke jalan yang benar, walakin qasat qulubuhum, maka mereka justru hatinya telah keras. Gak lagi bersyukur, malah tambah ingkar. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka Allah jadikan syaitan senantiasa terus mengelabui mereka. Mereka dijadikan seakan-akan apa? Terasa indah bagi mereka apa yang mereka perbuat. Mereka zalim, mereka mengingkari Allah, tapi mereka tidak merasa bersalah. Apa penyebabnya? Yang pertama, adanya kebinasaan, bencana, musibah bertubi-tubi. Mereka nggak bersyukur pada Allah. Mereka nggak beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai bukti rasa syukur. Marah mereka ingkar. Sampai kapanpun andai kata penduduk negeri tidak beriman dengan sebenarnya, gak mensyukuri nikmat Allah dengan hak, gak akan selesai itu yang namanya bencana. Gak akan selesai kebinasaan di dunia. Selalu Allah timpakan terus. Silih berganti. Di mana bagi Allah mudah. Satu rangkaian ayat terakhir. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. Kita lihat sampai ayat 98. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakat. Seandainya penduduk negeri-negeri ini benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, kami limpahkan kepada mereka, kami curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan minas sama'i wal ard. Gak ada kebinasaan, yang ada keberkahan. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi penduduk negerinya dusta. Dikasih nikmat gak bersyukur, gak menjaga iman dan takwa, malah ingkar kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami timpakan kepada mereka siksaan. Kami timpakan kepada mereka azab, bencana di dunia yang menyebabkan kebinasaan makhluk di dunia ini. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi enggak, karena perbuatannya demikian, seperti itulah. Bima kanu yaksibun. Maka sindiran Allah di ayat ke-97 dan 98. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri yang kufur kepada Allah, yang mengingkari nikmat Allah, yang gak beriman dan bertakwa, padahal mereka telah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, apa mereka merasa aman dari siksaan Allah yang datang tiba-tiba di saat malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ayat 98. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Allah yang datang tiba-tiba di waktu duha, di waktu matahari sedang naik, di saat mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah kamu merasa aman dari siksaan Allah? Ala yu'manu makrallah illal qaumil fasikin. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Inilah penyebabkan kebinasaan. Gak bersyukur pada Allah, gak menjaga iman dan takwanya,
Mereka mengaku iman dan takwa. Mereka sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Islam, kalau non-muslim urusan mereka. Ini Islam, teguran Allah untuk orang yang beriman, tapi nggak merendahkan diri kepada Allah, nggak minta ampun kepada Allah, nggak berdoa kepada Allah, malah makin ingkar. Jadi silakan Anda berbuat. Yang kedua, apa penyebabnya manusia ditimpakan kebinasaan di dunia? Mereka mendustakan syariat, yakni mereka berlaku zalim. Mereka berlaku zalim. Zalim dengan aturan Allah, zalim dengan aturan Rasul. Mereka mendustakan syariat. Maka akibat mendustakan syariat Allah, Islam, dia beriman, dia menjalankan perintah, tapi syariat Allah didustakan. Hukum-hukum Allah didustakan. Sunnah Rasul didustakan. Sampai kapanpun tetap Allah akan timpakan kebinasaan. Kenapa? Karena kezoliman mereka. Karena kezoliman mereka. Hanya masuk ke sini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj. Surat 22, lihat ayat 42. Wa iyyukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'ad wa Samud. Ketika Rasul berdakwah di tengah-tengah kaumnya, banyak kaumnya yang mendustakan Rasul. Hai Muhammad, ketika mereka mendustakan kamu, sesungguhnya sebelum kamu, umatmu sebelumnya itu adalah umat-umat para Rasul sebelumnya mendustakan juga. Kaum Nabi Nuh dusta kepada Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad dusta, kaumnya Nabi Samud, kaumnya Ad, kaumnya Samud dusta. Dusta kepada Nabi Saleh, dusta kepada Nabi Shu'aib, dusta kepada Nabi Hud. Maka mendustakan. Wa qaumu Ibrahim, wa qaumu Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, pada mendustakan nabinya. Maka apa yang terjadi? Fa ashabul Madyan, juga penduduk Madyan, wa kudziba Musa, telah mendustakan Musa. Fa amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum, kemudian aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Fa kaifa kana nakir, betapa hebat siksaanku itu. Jadi umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul dibinasakan. Umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul dibinasakan. Maka betapa banyak umat terdahulu binasa. Kenapa? Karena mendustakan rasulnya, mendustakan akidah, mendustakan hukum, mendustakan syariat yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Coba lihat surat Al-Hajj, surat 22, ayat ke-45 dan ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimun fahiya khawiyatun ala urushiha." Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, mengkhianati hukum Allah, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Betapa banyak pula sumur yang dulu digali ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa bi'rin mu'attalat, sumur-sumur yang digali dibutuhkan airnya ditinggalkan. Wa qasrin masyid, istana-istana yang tinggi kemudian ditinggalkan pula karena umatnya dibinasakan. Maka kita disuruh berpikir di ayat 46-nya, afalam yasiru fil ard, maka apakah kamu tidak berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun yaqilun biha aw adanun yasma'una biha. Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Coba lihat akibat kesudahan yang dulu. Hati mereka supaya mendapat memahami, telinga mereka dapat mendengar peringatan Allah. Jangan didustakan, jangan kamu berbuat zalim. Hukum Allah ikuti saatnya, ikuti. Tapi apa yang terjadi? Fa innaha la ta'ma'al absar walakin ta'ma'al qulub allati fil sudur. Sesungguhnya yang namanya buta bukan buta mata. Buta yang sesungguhnya adalah buta hati yang ada di dalam dada. Akhirnya apa? Zalim mereka. Tidak mengikuti aturan-aturan Allah,
mengkhianati aturan-aturan Allah. Maka karena ketika mereka telah berbuat dolim, dibinasakan. Dan itu menimpa kepada umat-umat nabi-nabi. Bukan hanya umatnya Nabi Nuh dan Hud, tidak, seluruh nabi-nabi. Tapi umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan secara total. Hanya ada bencana, musibah, ujian yang hanya menimpa segolongan, tapi segolongan yang lain selamat. Kalau binasa total, hancur, gak ada yang selamat. Ingat tadi, doa Nabi Muhammad telah dikabulkan. Maka jangan kita berbuat dolim. Jangan pernah kita berbuat dolim. Dengan cara apa? Mendolimi hukum Allah, mendolimi sunnah Rasul. Binasanya akibat kedoliman tidak mau mengikuti hukum Allah dan Rasul. Bukankah semua hukum Allah lewatkan melalui Rasulnya? Allah tekankan melalui Rasulnya. Bukankah Al-Quran melalui Rasul? Hadis juga melalui Rasul? Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang telah aku larang meninggalkannya, aku larang supaya kamu tinggalkannya, maka yang dilarang Rasul tinggalkan, jauhi. Fajtanibu. Apapun yang Rasul larang untuk mengerjakan, apapun yang Rasulullah tidak pernah perintahkan, tinggalkan. Seperti Rasul melarang perbuatan bid'ah, tinggalkan itu bid'ah. Fajtanibu. Meskipun umat sekarang betapa banyak zalim dengan hukum Allah dan hukum Rasul, berbuat bid'ah tidak sesuai contoh Rasul, tapi diperlakukan. Bahkan mereka menganggap itu sunnah. Dan Rasul sudah katakan, tinggalkan. Kullu bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wal muhdatsatul umur. Tinggalkan semua perkara yang diada-adakan. Itu bid'ah. Bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kamu menjalankannya berupa hukum Allah dan Rasulnya, lakukan sekuat tenaga kamu, lakukan sebisa daya kamu. Sungguh Rasul mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya banyaknya binasa umat-umat manusia sebelum kamu, kathratu masailihim, banyak mendebat, banyak tanya tentang syariat, waqtilafuhum ala anbiyaihim, tapi mereka menyelisihi syariat dan aturan yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mendebat nabi, menyelisih sunnah nabi. Binasa. Itulah akibat kezaliman. Tidak menerima hukum Allah, tidak menerima ketetapan Allah, maka berhati-hatilah akan dolim. Semua kezaliman itu binasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yarwihi min rabbi, dalam riwayat berasal dari Rabbnya. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku haramkan kedoliman atas kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat dolim. Dan ingat, zolim yang paling besar di antara semua zolim adalah zulmun adzim, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Bukankah zaman sekarang umat Islam betapa ringan menyekutukan Allah? Betapa banyak perbuatan yang syirik tetapi dianggap itu sunnah, dianggap itu adalah suatu yang layak. Kubur-kubur dijadikan tempat untuk meminta, disinggahi untuk diminta ahli kuburnya, orang mati diminta. Belum lagi kesirikan-kesirikan praktek perdukunan. Orang-orang Islam datang bertanya kepada dukun, hanya berkedok seorang kiai, ulama, ustadz, dan yang lainnya. Bukankah ini nyata? Padahal Allah telah berfirman di surat Luqman, surat 31 ayat yang ke-13, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah zulmun adzim, kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar.
Di antara dolim yang besar itu adalah ketika mereka dolim terhadap syariat Allah, dolim terhadap sunnah nabi-nabi mereka, dibinasakan. Seperti tadi yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 45, betapa banyak penduduk yang negeri-negerinya telah berbuat dolim. Akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama mereka dolim. Demikian pula Allah firmankan di surat Yunus, surat 10, ayat yang ke-13. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, berbuat kesyirikan, meninggalkan aturan Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah. Dibinasakan oleh Allah. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat, padahal sudah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, bil bayyinat, membawa penjelasan, keterangan yang nyata. Wa ma kanu liyu'minun, tetapi mereka tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaum al mujrimin, demikianlah Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat dosa. Akibat apa? Kezaliman. Selama manusia tetap berbuat zalim, menyekutukan Allah, mengingkari hukum Allah, syariat Allah, sampai kapanpun Allah akan timpakan bencana. Sampai Allah, kapanpun Allah pasti akan menimpakan kepada mereka. Apa itu? Keburukan-keburukan. Selama tidak mentaati Allah dan Rasul. Sebagai contoh, di surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La taj'alu du'a ar-rasul kadu'a'i rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul, seruan Rasul, perintah Rasul itu seperti panggilan antara sesama kamu dengan mereka yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwad. Sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, kemudian sembunyi-sembunyi meninggalkan Rasul, lalu berlindung kepada teman-temannya, kepada saudaranya, berlindung kepada penjabat kiai, ustadz, ulama, dan seterusnya, sementara pendapat itu menyelisih Rasulnya. Lihat ancaman ujung ayatnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulnya, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, takut akan ditimpakan kepada mereka musibah, cobaan di dunia, kebinasaan di dunia. Kalau toh tidak kena di dunia, akan ditimpa azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Inilah akibat kebinasaan suatu kaum, kezaliman mereka, gak mau mengikuti syariat Allah dan Rasul. Kalau tadi nggak bersyukur, kalau sekarang dia bersyukur, menjalankan perintah, tapi syariat Allah dan Rasul diabaikan. Dia ibadah sesuai dengan keinginan, nggak mengikuti syariat. Bahkan dia berbuat syirik, tapi tidak merasa itu syirik. Yang ketiga, sifat bakhil. Kedzaliman diantaranya adalah bakhil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Jabir bin Abdullah mengatakan, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulm wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat." Tadi sudah kita bahas. Takutlah kamu akan perbuatan dolim. Di antara dolim adalah Anda tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul. Itu dolim. Meskipun Anda dianggap baik oleh manusia, selama tidak mengikuti syariat Allah dan Rasul, dolim kata Allah. Wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu syuhha fa innaha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kamu akan sifat kikir, sifat bakhil. Sesungguhnya bakhil itulah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Jangan bakhil. Bakhil dalam apa? Bakhil dalam ketaatan kepada Allah. Bakhil ilmu, bakhil akidah. Jangan. Bakhil harta. Jangan. Karena orang yang bakhil telah binasa. Maka Allah ciptakan kita bukan untuk bakhil. Allah ciptakan kita untuk kita berinfak dengan apa yang mampu kita infakkan. Maka orang yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil, mereka beruntung. Orang yang memiliki sifat bakhil dan gak berusaha menghilangkannya, gak bakal beruntung.
Di surat Muhammad, surat 47, ayat terakhir. Ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Ingatlah, kamu hai manusia adalah umat yang dipanggil, diseru oleh Allah untuk menginfakkan sebagian dari apa yang kamu miliki di jalan Allah. Ingat, jangan bakhil. Infakkan. Kamu punya tenaga, infakkan tenaga. Anda punya harta sebagian, infakkan terang. Anda punya ilmu, infakkan ilmu. Silakan infakkan. Fisabilillah, di jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Ada di antara kamu orang-orang yang bakhil. Ingat tadi kata Rasulullah, bakhil itu menyebabkan kebinasaan umat sebelum kamu. Kalau kamu bakhil, binasa di hadapan Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, kikir, pelit, bakhilnya untuk dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kamu itu fakir. Kamu butuh Allah, Allah gak pernah butuh kamu. Wa in tawallau, dan wa in tatawallau, jika kamu berpaling, disuruh jangan bakhil, tetap kamu bakhil. Yastabdil qauman ghairakum. Niscaya Allah membinasakan kamu dan Allah menggantikan kamu dengan umat yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka yang membinasakan, yang menggantikan kamu tidak seperti kamu. Dibinasakan oleh Allah, diganti umat yang baru yang gak bakhil. Maka orang yang menjaga diri dari sifat bakhil, berarti menjaga iman dan takwa semampunya, beruntung. Itu yang Allah firmankan di surat 64, surat At-Taghabun, ayat yang ke-16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, sekuat tenaga kamu. Subhanallah. Wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkan, taati apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Rasul perintahkan. Dengarkan, taati. Infakkan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dirinya dari sifat-sifat yang bakhil, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ingin beruntung? Tinggalkan segala sifat bakhil. Ingin beruntung? Mari jangan berbuat dolim. Ingin beruntung? Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jika itu kita jadi hamba yang bersyukur dengan tetap menjaga amal ibadah kita, hablum minallah, hablum minannas, kemudian mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, tidak dolim, tidak kemudian menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, tidak mendebat aturan Allah dan Rasulnya, kemudian kita tidak bakhil dalam kehidupan, hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga, sifat bakhil kita pelihara, kita tinggalkan, dan jadilah orang-orang yang senantiasa mau memberi, berbagi. Insya Allah gak akan ada kebinasaan bagi kita. Meskipun mungkin di dunia kita kena bencana, meskipun mungkin di dunia kita kena musibah, tapi ingat, itu hanya ujian sementara. Itu hanya ujian sementara, hanya kebinasaan sementara, kematian. Tapi nanti di yaumil akhir tidak pernah lagi ada kematian. Yang di surga nikmat di dalam surga tanpa ada kematian, yang di dalam neraka tetap di dalam neraka, tidak ada kematian. Maka saat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Idza dakhalal jannah fil jannah," ketika telah masuk ahli surga ke dalam surga, yunada munadi, maka menyeru penghuni surga, diseru oleh malaikat penyeru, "Ya ahlil jannah, ya ahlal jannah, kuntum tahyaw wa la tamutu abada." Kalian selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Idza da'ala ahlin naril nar, apabila penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka yunadu munadi, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menyeru kepada ahli neraka. Ya ahlan nar, hai ahli neraka, kuntum tahyaw wa la tamutu abada. Kalian di neraka selalu hidup, tapi dengan siksaan yang bertubi-tubi, tidak pernah mati selama-lamanya. Pantas Allah berfirman kan di dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak merasa hidup dan mereka juga tidak mati. Pengen hidup tapi nggak pernah nikmat. Pengen mati nggak pernah mati. Siksa yang bertubi-tubi. Inilah akibat apa? Tidak mau bersyukur, senantiasa berbuat dolim terhadap hukum-hukum Allah, dan bakhil dalam kehidupan dunia. Maka orang bakhil tidak pernah ada kebaikan,
Jangan pernah mengira bakhil itu baik. Jangan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Jangan orang-orang yang bakhil, pelit dengan apa-apa karunia yang Allah berikan kepada mereka, itu menganggap baik. Jangan mengira, hai orang bakhil, jangan mengira bakhil itu baik. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Jangan pernah orang-orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan kenikmatan dunia, lalu bakhil dengan itu baik bagi mereka. Jangan. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan orang-orang yang bakhil, kebakhilannya itu sangat buruk untuk mereka. Di dunia orang bakhil aman, hartanya nggak berkurang menurut persangkaannya. Tapi apa yang terjadi nanti di yaumil akhir? Kebinasaan yang neraka tempatnya. Bahkan di saat di padang mahsyar sudah dibinasakan dengan siksaan. Siksaan apa itu? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak harta yang dibakhilkan di dunia mereka kumpulkan dan bakhil, Allah akan kumpulkan di padang mahsyar di yaumil akhir, dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua warisan perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui, maha menyaksikan apapun yang kamu perbuat. Saudara sekalian, inilah sebab-sebab binasanya manusia. Yaitu satu, tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka kufur nikmat, dikasih nikmat, tapi tidak mau taat kepada Allah. Yang kedua, karena kedoliman. Kedoliman terhadap Allah dan Rasulnya. Yakni menyalahi hukum Allah dan Rasul. Mereka taat, beriman, menjalankan, tapi mengabaikan aturan Allah dan Rasul. Perbuatan-perbuatan yang gak pernah diperintah Allah dan Rasul dijalankan. Sementara aturan dan syariat kadang-kadang diabaikan. Yang ketiga, orang-orang yang bakhil. Maka kebakhilannya akan menyebabkan dia binasa. Seperti itulah yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Intinya adalah keimanan dan ketakwaan. Itu yang membuat manusia binasa. Andai iman dan takwanya dijaga, gak akan binasa. Andai iman dan takwa gak dijaga, Anda pasti akan binasa. Jika belum binasa di dunia, nanti kelak di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman, para jamaah kajian ilmu yang semoga dirahmati Allah. Semoga kajian yang kita uraikan membawa manfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan untuk kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, jadi 3 hal tadi ya Ustaz. Tidak mensyukuri nikmat Allah, mendustakan syariat, dan bakhil Ustaz. Nah, bagaimana dengan yang ini Ustaz? Yang sesungguhnya hanya Allah yang menjadikan sebagian manusia sebagai khalifah, pengganti dari sebagian lainnya. Jika suatu atau sekelompok orang atau suatu umat itu binasa, Allah akan menjadikan makhluk lainnya sebagai khalifah pengganti. Bagaimana Ustaz? Artinya itu termasuk dalam kebinasaan? Tergantung. Kalau umat-umat terdahulu diganti oleh khalifah berikutnya. Umatnya Nabi Nuh hancur. Penggantinya siapa? Orang-orang yang taat. Kemudian Nabi Nuh diwafatkan oleh Allah. Turun Nabi berikutnya. Kemudian Nabi Hud. Demikian umatnya dihancurkan. Kemudian umatnya Nabi Saleh. Nabi Saleh umatnya dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Banyak yang dibinasakan. Terakhir dibinasakan umatnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Lalu diganti oleh Allah khalifah yang baru. Maka itulah kenapa Allah katakan manusia itu sebagai khalifah. Khalaf yang selalu digantikan, yang berketurunan, yang turun-temurun, yang tidak kekal. Coba lihat, Bapak dulu punya kakek kan? Kakek Bapak meninggal, generasi berikutnya orang tua kita. Orang tua kita meninggal, generasi berikutnya kita. Kita meninggal, generasi berikutnya anak kita, cucu kita, cicit kita. Itulah khalifah yang selalu digantikan, yang tidak abadi.
Makanya Khalifatul Rasyidin, orang-orang khalifah yang menggantikan yang Rasyid, yang telah mendapat petunjuk, digantikan. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar wafat, diganti Utsman. Utsman wafat, diganti Ali. Inilah 4 khalifah yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Setelah Ali, timbul kekhalifahan di mana-mana. Ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan dan perceraian antar sesama umat manusia. Seperti tadi doanya Rasul, ya Allah jangan kau binasakan umatku akibat perselisihan dan pertengkaran. Dan dikabulkan. Ternyata manusia selalu bertengkar. Gara-garanya apa? Dunia, Pak. Ingat tadi surat 11 yang saya sampaikan di ayat 118 dan 119, selama tujuannya dunia gak bakal sama, misinya pasti beda, visinya pasti beda. Tapi kalau tujuannya akhirat sama, Pak. Karena dia mencari rahmat Allah. Jadi seperti itulah tiap umat dibinasakan, maka akan turun khalifah yang baru. Dibinasakan, Allah ganti dengan khalifah yang baru. Ila yaumil akhir. Seperti itulah sunatullah. Demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Baik teman-teman, silakan yang ingin menanyakan langsung dengan raise hand. Kita akan batasi ya. Yang chat bisa langsung chat ke admin ya, Al-Hijrah Host, sehingga kita bisa satu-satu kita baca. Mungkin kita mulai dari yang raise hand dulu, Ustaz. Silakan. Ya. Siapa? Mbak, ini siapa? Yulismar? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mbak Yulismar? Saya dari Jakarta Selatan. Baik, silakan. Ya. Ini Ustaz yang saya tanyakan. Kita berdoa suatu hajat yang baik. Boleh nggak kita membaca Al-Fatihah misal ke 30 kali, An-Nas 30 kali, Al-Ikhlas misalkan 30 kali, Istighfar misalkan 100 kali, untuk supaya terkabul apa yang kita hajatkan itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Saudaraku sekalian, kita punya hajat, kita berdoa pengen terkabul. Terkabulnya sesuatu bukan karena keinginan kita semata, urusan Allah. Ya. Tapi mari di dalam berdoa itu kita ikut aturan. Doa itu ibadah. Nu'man bin Bashir mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Anas bin Malik bahkan mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Allah firmankan di surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, aku ijabah. Jaminan Allah. Tapi cara doanya jangan ada yang ngatur. Allah yang membuat aturan. Melalui siapa? Rasul. Pernahkah Rasul berdoa mencontohkan, lalu baca Fatihah sekian kali, lalu baca tahlil sekian kali, baca ini sekian kali, ratus kali, 7 kali, surat ini sekian kali? Di mana dalil itu? Jangan membuat-buat aturan itu. Tiap manusia sudah ditetapkan syariat, hukum yang Allah telah tetapkan. Gak boleh kita mengatur aturan Allah. Jadi saudara sekalian, ibu terutama yang bertanya, gak pernah ada dalil seperti itu di zaman Rasul. Dan Rasul SAW tidak pernah memerintahkan doa dengan cara seperti itu. Langsung doa kita kepada Allah. Syarat doa dikabul bukan berapa banyak Anda baca ini, surat ini, enggak. Tapi apakah Anda mengikuti perintah Allah apa enggak? Anda betul-betul beriman dan beramal soleh atau tidak? 1000 ayat Anda baca, minta dikabul. Kalau Anda belum beriman dan beramal soleh, gak bisa. Lihat surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-26. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat wa yazidahum min fadlih. Dia Allah memperkenankan doa orang yang beriman dan beramal soleh, bukan karena berapa ayat yang dibaca ini tidak, tapi bagaimana saya berdoa kepada Allah dibarengi dengan iman dan amal soleh kita, nanti ditambah oleh Allah karunia-Nya. Ini syaratnya doa dikabulkan. Dan di surat 2 ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, mengijabah, memperkenankan doa hamba-hambaku jika dia berdoa. Apa syaratnya? Perhatikan baik-baik ujung ayatnya.
falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah orang yang berdoa itu memenuhi perintahku dulu dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, misalnya mereka beruntung. Jadi dikabulkannya doa bukan baca surat ini sekian kali, ini sekian kali, bacaan ini 100 kali. Tidak ada Ibu, sama sekali nggak ada contohnya dari Rasul dan nggak ada dalil keterangannya dari Allah. Maka ikuti syariat, jangan membuat aturan sendiri. Demikian, wallahu a'lam. Berdoa dengan aturan Allah. Sekali doa nggak ada masalah, nggak usah baca ini itu, langsung mohon kepada Allah. Tapi syariatnya puji Allah, sanjung Allah, bersolawat kepada Nabi, lalu meminta semoga doa kita dikabul, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, selanjutnya Lilis Damayanti, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf ini agak di luar tema sedikit. Saya mempunyai seorang adik. Adik saya menikah tahun 2017. Sebelum menikah, adik saya meminjam uang ke bank untuk biaya pernikahan dicicil selama 10 tahun. Qadarullah tahun 2018 istrinya meninggal Ustadz. Kebetulan istrinya juga kerja di tempat yang suami juga di BUMN. Akhirnya adik saya menyicil biaya tersebut selama 10 tahun dengan cicilan dari separuh gaji Ustadz. Gajinya 5 juta, tinggal 2,5 juta. 2,5 juta tersebut untuk membeli susu anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari Ustadz. Ingin saya tanyakan, boleh tidak Ustadz saya mengeluarkan zakat mal saya kepada adik saya tersebut Ustadz? Apakah adik saya termasuk ghorimin atau bukan Ustadz? Itu saja, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Inilah manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupan. Inilah fenomena di negara kita. Memegah-megahkan suatu pernikahan dengan acara luar biasa, padahal nggak mampu. Utang riba pun dilakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini nyata, bayangkan. Gaji sekian dicicil 10 tahun. Hanya untuk bermegah-megah dalam pernikahan. Sesungguhnya ini suatu kedoliman, mengakali syariat Allah. Tak pernah Rasul perintahkan seperti itu cara. Maka kita mampu, silakan Anda di gedung, silakan Anda watalimat. Anda nggak mampu, ya sudah sesuai kemampuan, nggak usah malu. Tapi sudah terjadi Ustadz, baik, ini peringatan bagi kita. Jangan memaksakan diri. Syariat yang nggak ada aturannya, demi Allah, yang namanya nikah dirayakan di gedung sama sekali tidak ada sunnahnya, sama sekali tidak ada perintahnya. Tapi walimah itu diperintahkan. Kalau kamu menikah, adakan walimah, meskipun hanya memotong seekor kambing. Ini saya yakin habis ratusan juta. Peringatan bagi kita, memaksakan diri. Anda zalim terhadap diri Anda sendiri. Sampai untuk itu saya yakin dengan meminjam di bank riba, ada bunga berbunga. Riba 10 tahun Anda menyicil dengan itu. Hanya untuk kemegahan pernikahan. Ini peringatan bagi semuanya. Oke, sekarang sudah terjadi. Bagaimana ini Ustaz? Masih menyicil Ustaz. Sedangkan pasangannya sudah meninggal. Dia punya gaji 5 juta, 2,5 juta untuk itu. Kemudian apa? Sisanya untuk beli anak, untuk susu anaknya, dan seterusnya. Akhirnya kan menyusahkan diri sendiri. Apakah orang ini termasuk gharib? Lihat hutangnya. Kalau hutangnya itu dibayarkan untuk riba, tidak pantas zakat digunakan untuk riba. Karena ini cara hutang dengan cara riba. Yang dimaksud gharim adalah orang berhutang untuk kebutuhan hidup, di mana kebutuhan hidup pokok yang mereka nggak mampu membayar hutang, maka itu namanya gharim. Kalau ini kan hutang bukan untuk itu, bukan untuk hutang untuk pernikahan. Tapi apapun yang terjadi, alangkah baiknya sampaikan kepada adik tadi. Berapa sisa hutangnya? Jangan ditunda-tunda, Anda bantu. Jangan dari zakat, Anda bantu dari uang Anda. Zakat cuma 2,5%. Jangan sampai yang zakat membersihkan harta kita dipakai untuk yang riba. Bantu dengan harta kita. Atau kalau mau, adiknya suruh nyicil ke kita. Dengan cicilan tadi, jangan separuh harta. Misalkan 1 juta per bulan. Sampai berapa pinjamannya? Bismillah, semoga beres. Karena kalau sampai sekian puluh tahun bisa dibayarkan berapa itu.
berapa bunganya, berapa berlipat gandanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti itulah manusia. Mudah-mudahan ini jadi peringatan. Maka apakah dia termasuk gharib? Wallahu a'lam. Saya tidak berani mengatakan gharib atau tidak, karena hutangnya bukan untuk kebutuhan pokok. Berbeda kalau hutang untuk kebutuhan hidup dan dia nggak mampu bayar, dia gharib, lunasi. Kalau ini adalah hutang untuk bermegah-megah di saat pernikahan dan ini sudah terjadi, jangan berikan dari zakat, karena dia tidak termasuk kategori gharib yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Untuk yang raise hand belum ada lagi, kita masuk ke yang ke chat. Silakan. Oh ini ada nih satu. Ya Mbak Wita silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mengenai kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah menjalankan semua perintahnya Pak Ustadz ya. Nah salah satunya nih saya baca di sini di hadis Bukhari bahwa di ayat 28 Al-Baqarah 285-286 bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di waktu malam, niscaya itu cukup baginya. Saya kalau boleh dijelaskan Pak, maksudnya ini apa ya Pak? Cukup baginya gitu. Ya. Coba perhatikan baik-baik bunyi ayat Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu. Coba perhatikan baik-baik. Di situ kita penyerahan diri kita kepada Allah sebagaimana para nabi dan rasul berserah diri. Di situ Rasulullah SAW membaca itu boleh setelah tidur, sebelum tidur boleh, cukup bagimu. Nanti Anda juga membaca ayat itu boleh, dan yang paling penting adalah resapi makna daripada ayat itu. Kenapa? Karena di saat itu amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadanya dan orang beriman. Cukuplah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Cukuplah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul dijadikan pedoman oleh Rasul, jadikan itu petunjuk untuk kita. Kenapa? Para Rasul kullun amana billah, dan orang yang beriman semuanya iman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, iman kepada malaikatnya, kitabnya, dan iman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusul, dan tidak membedakan satupun di antara para rasul. Ingat, paling ujung ayatnya, ini yang paling penting. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jawaban kita orang beriman adalah kalau diatur Allah, diatur Rasul, ditetapkan Allah, diperintah Allah, dilarang Rasul, satu jawaban, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Maka mereka pasti akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan taat. Beruntung. Jadi di sini bukan cuma dibaca, dipahami ayat ini. Anda pahami, oh iya Rasul taat kepada Allah, saya pun harus taat. Apa-apa yang disampaikan Allah dan Rasul cukup kami jawab, sami'na wa ata'na. Perintah kami jalankan, larangan kami tinggalkan, cukup bagi kami. Berarti akidah kita terpelihara. Meskipun besoknya doa kita nggak dikabulkan di dunia, nggak ada masalah. Karena yakin Allah pasti mengabulkan nanti untuk di yaumil akhir. Kenapa? Karena kalau doa Anda urusan dunia, siap-siap Anda kecewa. Karena belum tentu Allah berikan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Sekarang kita lihat ayat 286-nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupan. Dari situ kita yakin, nggak mungkin Allah bebani kepada kita sesuatu yang kita nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah membebankan kepada kita sesuatu yang kita nggak mampu. Maka dikatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, untuknya apa yang telah diusahakan, untuk mereka, untuk kami juga apa yang diusahakan. Maka di situ bukankah ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai selesai. Ya Allah, jangan kau bebani kami cobaan yang berat seperti umat sebelum kami. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami cobaan, penderitaan, musibah yang berat yang kami tidak mampu memikulnya. Ya Allah, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ini minta kepada Allah. Kalau orang sudah minta kepada Allah, sadarkan kepada Allah, tenang hatinya, maka cukup untuk baginya. Bukan cuma dibaca kemudian mengharapkan doa dikabul. Nggak dikabul pasti sakit hati. Maka saudara sekalian,
Pengabulan doa oleh Allah itu bukan urusan karena saya berdoa, tidak, urusan Allah. Wong Rasul orang terbaik aja ada yang gak dikabulkan kok doanya. Coba kita lihat sekarang. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa? Biasanya doa yang dikabulkan Allah kalau doanya yang diminta dunia. Coba lihat ke surat tadi, saya sudah baca tadi surat 42 ayat 26. Sekarang ke ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Itu. Kenapa urusan dunia Allah tidak selalu mengabulkan? Kenapa? Karena manusia biasanya berdoa pasti yang diminta adalah dunia. Coba tadi, ibu yang pertama bertanya, baca Fatihah sekian kali, Al-Asr sekian kali, surat Al-Ikhlas sekian kali, supaya dikabulkan kan? Pasti yang diminta dunia. Pasti yang diminta dunia. Bukan minta ampunan, bukan minta surga, bukan minta pahala yang baik. Enggak, pasti yang diminta dunia. Supaya cepat terkabul. Sehingga membuat aturan sendiri. Ingat, kalau Anda mintanya dunia, nggak mungkin dikabul. Tapi kalau dikabul, bukan berarti Allah sayang sama Anda. Apa alasannya? Kenapa tiap minta dunia Allah nggak kasih? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andai kata setiap orang minta di dunia, minta dunia, minta dunia, lalu dikabulkan, nanti banyak orang melampaui batas. Banyak orang melampaui batas di muka bumi. Wih, saya tiap doa dapat, Allahmu sayang sama saya. Setiap saya berdoa, Allah kabulkan. Enggak. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Allah menurunkan rizki di dunia itu sesuai dengan ukuran kepada siapa yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah itu maha mengetahui, maha menyaksikan terhadap hamba-hambanya. Apakah hamba itu hanya dunia? Apakah ini akhirat? Allah maha tahu. Jadi intinya saudara sekalian, berdoa Allah pasti kabulkan. Kalau doanya minta ampun, doanya minta kebahagiaan akhirat, terhindar dari azab kubur, terhindar dari fitnah dajjal, minta masuk surga, pasti dikabulkan nanti selama kita mampu sabar. Tapi kalau doa minta dunia, ingat, urusan Allah yang mengabulkan. Apakah Allah kabulkan atau tidak, itu terserah Allah. Yang jelas, kita berdoa dikabulkan bukan berarti Allah sayang sama kita. Itu menjadi ujian. Kita berdoa tidak dikabulkan, boleh jadi itu tanda sayang Allah kepada kita, supaya kita nggak melampaui batas di muka bumi. Intinya saudara sekalian, yang wajib kita ketahui, rizki Allah sudah diatur sedemikian rupa. Coba perhatikan satu ayat, surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat ke-26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi kalau Anda berdoa minta dunia, siap-siap ayat ini kita yakin. Allah yang melapangkan rizki kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki. Allah yang menyempitkan rizki kepada hamba siapapun yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayati dunya. Kebanyakan manusia lebih gembira dengan kehidupan dunia. Allah katakan, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat, alah, nggak ada apa-apanya, kesenangan yang sedikit. Maka silakan Bapak Ibu periksa doanya Rasul. Kebanyakan minta akhirat. Bahkan di dalam doa Rasul, di dalam sholat, 95% lebih yang diminta adalah ampunan, akhirat, ampunan, rahmat, barokah. Rasul minta rizki cuma di satu tempat. Ketika duduk antara dua sujud. Itu pun diawali dengan minta petunjuk. Rabbighfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berikan aku petunjuk, jagalah aku dalam keselamatan dan berikan aku rizki. Cuman satu, silahkan periksa mana doa Rasul dalam sholat yang mintanya dunia. Gak ketemu, cuman ini satu, duduk antara dua sujud. Yang lainnya minta ampun, minta rahmat, minta ampun, minta rahmat. Seperti itulah Rasul, orang terbaik di muka bumi, tidak berpikir dunia segala-galanya. Demikian harusnya kita mencontoh. Dunia butuh, tapi jangan dijadikan sasaran utama. Maka kalau berdoa, ingat, jangan sampai memaksa Allah. Berdoalah dengan cara yang baik. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Yakinlah kalau Allah belum kabulkan di dunia, pasti nanti akan Allah berikan di yaumil akhir. Demikian. Amin. Pak Ustadz, lanjut lagi Pak Ustadz. Yang tadi, sebentar. Yang Robil Firli tadi Pak Ustadz, baca Robil Firli itu kalau misal setelah itu kita baca amin boleh nggak? Karena itu kan doa, jadi kita selalu, maaf saya suka lakukan seperti itu
Salah nggak sih Pak? Robbi firli yang mana Ibu, maaf? Kan yang Abi berdoa di antara dua sujud yang Robbi firli warhamni yang Robbi firli. Ya, Robbi terus firli terakhir ya. Saya aminin sendiri gitu boleh nggak sih Pak? Jangan Ibu, ya? Jangan mengaminkan. Itu bacaan sholat, nggak boleh. Kapan Anda mengaminkan? Itu ketika di luar sholat. Kalau di dalam sholat doa aja, aminnya nanti belakangan. Amin Anda sudah cukup ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di situ Allah menjawab apapun yang kita minta. Ini bagian hambaku, apa yang diminta aku kabulkan. Maka sepanjang sholat kita doa, jangan mengaminkan doa kita, kecuali hanya membaca Fatihah yang tadi yang diaminkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah. Baik. Ya. Terima kasih. Saat kita masuk ke chat ya, mungkin yang bertanya kita RSN kita ini dulu ya sebentar ke chat. Assalamualaikum Ustadz, saya berusaha istiqomah dalam berhijrah, tapi kadang sih kelewat subuhnya. Kalau pas ada masalah berapa kali saya melewatkan salah satu sholat 5 waktu. Saya tahu itu salah dan berusaha terus memperbaiki. Saya malu dengan Allah akan ketidakkonsisten saya berapa kali. Saya tahu arti tawakal, tauhid, takwa, dan lain-lain, serta percaya dan berusaha melaksanakan sunnah dari hadis. Yang saya mau tanyakan, apakah prosesnya berhijrah total seperti itukah? MMG nggak tahu nih saya maksudnya. Pada penanya siapapun dia, saudaraku seiman, Bapak Ibu penanya yang semoga dirahmati Allah, dan peringatan untuk kita semua. Bagaimana Allah akan menyayangi Anda sementara perintah Allah masih diabaikan? Anda zalim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ditanya oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayu amalu afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling dicintai Allah? As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasai dan Tirmidzi, juga dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Abdulul amal indallah as-salatu li awalil waktiha. Seutama-utama amal yang sangat dicintai Allah adalah sholat pada awal waktu. Sholat saja kalau nggak awal waktu, Allah nggak ridho kok. Lah ini ninggalin sholat. Anda pengen bahagia, Anda minta sama Allah. Anda katakan Anda sedang berhijrah, tapi Anda futur dengan demikian, maaf, Anda sedang bermain-main dengan Allah. Yang paling utama sekarang, tegakkan dulu sholat. Gak bakal selamat Anda kalau sholatnya gak beres. Sholat itu paling utama. Sampai ketika sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, summa ayu, lalu apa lagi setelah sholat itu? Birrul walidain. Amal setelah sholat yang paling utama adalah bakti sama orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Jihadul fi sabilillah. Kamu bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Anda mengatakan hijrah, totalitas, sungguh-sungguh karena rahmat Allah. Jangan gara-gara masalah sedikit futur, jangan gara-gara susah sakit futur, jangan gara-gara dunia nggak dapat futur, nggak benar namanya. Bagaimana Allah akan memberikan kebaikan, hak Allah yang 5 kali sehari Anda abaikan? Saya buatkan contoh, Afwan, kepada penanya. Anda atasan saya karyawan Anda. Saya dipanggil oleh Anda 5 kali dalam satu hari supaya datang ke kantor, ke ruangan Anda untuk mengisi apalah, untuk apa. Ternyata saya nggak datang, atau saya datangnya telat. Apa perasaan Anda? Kamu gimana? Disuruh datang kenapa telat terus? Padahal datang telat, saya dimarahin. Anda dipanggil Allah. Hayya 'ala shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari raih kemenangan. Anda pengen raih kemenangan tapi dipanggil sholat gak datang, nonsen dapat kemenangan. Gak bisa saudara sekalian. As-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jangan Anda hancurkan. Kalau Anda tegakkan sholat, Anda tegakkan agama Anda. Anda hancurkan sholat, Anda hancurkan agama Anda. Meskipun hanya satu waktu. Tidak boleh saudara sekalian.
Dan yang namanya hijrah itu, sholat itu justru nomor 1 utama. Tegakkan sholat sebenar-benarnya. Supaya Anda bisa nikmat dalam sholat, pelajari ilmu sholat. Dari cara wudhunya bagaimana, gerakan sholatnya bagaimana, bacaan sholatnya bagaimana. Pahami, nikmati, insya Allah Anda akan merasa nikmat ketika Anda sholat. Sholat ini Anda sedang dialog dengan Allah, Anda sedang zikrullah, Anda sedang munajat kepada Allah. Kalau Anda sudah mengabaikan, maka Allah, sholatku aja Anda abaikan, lalu gimana yang lain? Maaf, saya beri semangat Anda. Ayo, jangan sampai meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan, meninggalkan, telat saja nggak boleh. Ingat, suatu ketika nanti, ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, pertama-tama yang diseru oleh Allah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, disuruh sujud. Nanti Allah akan lihat, ada nggak orang yang sujud? Kalau dia mampu sujud, tandanya di dunia dia telah biasa sujud, yaitu sholat. Akan datang di padang mahsyar ketika orang-orang diperintahkan untuk sujud, tapi nggak mampu sujud. Apa penyebabnya? Mereka adalah ketika di dunia disuruh sujud, dia mampu sujud, tapi nggak mau sujud. Maka nanti di yaumil akhir, dia akan disuruh sujud, mau sujud, tapi tidak mampu sujud. Coba lihat. Surat Al-Qalam, surat 68, ayat 42 dan ayat 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ingatlah nanti di padang mahsyar, pada hari ketika betis disingkapkan. Orang ingin lari sekencangnya meninggalkan padang mahsyar supaya nggak diadili oleh Allah. Adakah yang mampu? Maka saat itu Allah perintahkan manusia semua bersujud. Orang-orang yang di dunia biasa bersujud dengan ikhlas pasti mampu sujud dengan sempurna. Tapi akan ada orang-orang Islam yang saat di dunia tidak mau sujud padahal mampu, maka kata Allah, wala yastati'un, fala yastati'un. Mereka tidak mampu sujud. Maka disitulah Allah akan lihat orang-orang Islam yang gak sujud, yang main-main dengan sujudnya. Apa kata Allah ayat 43-nya? Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka diliputi kehinaan, pandangan mereka tertunduk hina di hadapan Allah. Orang gak sholat itu hina di hadapan Allah. Wong disuruh Allah kan gak nurut, tertunduk dan hina. Laqad waqad kanu yud'auna ila sujud. Sungguh dahulu di dunia sudah dipanggil Allah, hayo sujud. Hayya 'ala shalah, hayo salat, sujud. Wahum salimun, mereka nggak mau sujud. Padahal mereka sejahtera, sehat, mampu sujud, tapi nggak mau sujud. Jadi di dunia orang mampu sujud, nggak mau sujud. Nanti di yaumil akhir dia mau sujud, tapi nggak bakal mampu sujud. Perhatikan ayat ini. Jangan sembarangan urusan sholat. Anda berhijrah, tegakkan dulu sholat. As-salatu aimaduddin. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz, Masya Allah. Berikutnya chat. Bismillah, Ustadz, apakah orang yang tidak suka laki-laki dengan memakai celana cingkrang atau isbal itu sama juga dengan mendebat hadis Rasul? Jelas. Mendebat. Rasul katakan apa? Orang yang memakai izar di bawah mata kaki, fahuwa finnar, tempatnya di neraka, ancaman. Lalu ada orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki, ngikutin sunnah Rasul, kebanjiran orang itu. Anda meledek hadis Rasul. Rasul yang ngomong kok, berarti Rasul nggak benar dong. Rasul sudah menyampaikan. Apa-apa yang dipakai di bawah mata kaki, maka sesungguhnya tempatnya di neraka. Masa sih gara-gara celana, gara-gara sarung di bawah mata kaki, kemudian tempatnya di neraka? Betul, karena Rasul mengatakan, bukan masalah celananya, tapi Anda menyepelekan apa yang disampaikan Rasul. Ingat tadi saya sampaikan, surat 24 ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum li ba'din. Jangan kamu jadikan seruan Rasul, panggilan Rasul, syariat Rasul, kamu anggap sebagai seruan sesama kamu. Bukankah ancamannya tadi? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi.
Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut an yusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah di dunia, siksaan dan cobaan di dunia. Kalau nggak dapat fitnah di dunia, au yusibahum adzabun alim, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi menyelisih sunnah Rasul itu saksinya siksaan. Apa-apa yang diperintah Rasul, lakukan. Rasul katakan, gunakan celanamu di atas mata kaki, lakukan. Allah, nggak apa-apa, yang penting kan, silakan. Anda sombong. Katanya yang penting kan melakukan, bukan karena sombong. Justru Anda tidak mengikuti perintah Rasul, itu sombong. Kenapa? Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Menganggap remeh manusia. Kalau Allah dan Rasul sudah menyampaikan, kenapa nggak ada amalkan? Allah katakan di Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Allah. Maka kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, yakini itu perintah Allah, itu perintah Rasul. Amalkan. Larangan Allah, larangan Rasul. Tinggalkan. Jangan ragu. Jadi orang yang suka mencela orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, Allah dia berjanggut kayak kambing, ya biarin aja. Rasul menceritakan, Kak, hai para laki-laki, panjangkan janggut Anda. Tapi saya nggak bisa janggut, cuma sedikit. Ya semampu Anda. Lain perkara Anda nggak mampu, ya sudah. Selisih orang-orang Yahudi dan Nasara, kata Rasul. Panjangkan janggut dan pendekkan kumis Anda. Kenapa nggak ikuti? Bukankah kita ingin mendapatkan syafaat Rasul? Bukankah Allah telah berfirman di surat 3 ayat 31? Qul, Muhammad katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, hai umatku, kata Rasulullah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apapun yang Rasul perintahkan, ikuti. Jangan dianggap sepele masalah celana di bawah mata kaki. Jangan dianggap sepele masalah janggut. Jangan dianggap sepele. Subhanallah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas hadisnya, jelas ayatnya. Tapi tetap mencela, ya silahkan saja. Nanti Allah dan Rasulnya yang akan menjadi saksi di yaumil akhir apa yang kamu ucapkan di dunia. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz sebelum akhir. Ini saya pilih dari chat aja Ustaz. Mohon maaf yang lain belum bisa dibacakan karena waktu. Nah, terakhir Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menasihati orang yang masih juga tidak mau taat dengan hukum dan sunnah Rasul, dengan berkilahkan yang dikerjakan mereka itu ajaran yang sudah sejak dahulu Ustaz. Ini nasihatnya bagaimana? Sekalian menutup kali Ustaz ya. Nah, itulah manusia Pak. Itulah manusia, silahkan. Kalau manusia sudah mengikuti hawa nafsu, gak menjadikan Allah dan Rasul sebagai ikutan, ya terserah Anda. Sampai Allah ibaratkan di surat 45, surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan kita itu Allah. Allah telah mengutus kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ati Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Lalu syariat Allah Anda abaikan, sunnah Rasul Anda abaikan, mengatakan yang penting kan perbuatan saya baik. Saudaraku seiman, salah satu penyebab kenapa Allah terus-menerus menimpakan musibah, bencana, kebinasaan di dunia kepada suatu kaum, kalau kaum itu tidak lagi peduli dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul, Allah janji itu. Silakan dibuka di surat 5. Surat 5, surat Al-Maidah, ayatnya ayat yang ke-49. Subhanallah. Allah perintahkan di sana, tegas-tegas. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu menetapkan hukum dalam urusan syariat tuh ini, berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah, Al-Quran, Al-Hadis. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wadharhum ayyabtinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar mereka tidak memperdayakan kamu. Sehingga apa? Kamu mengingkari sebagian hukum yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Jangan.
Fa in tawallau, jika kamu tetap berpaling, padahal hukum Allah sudah ditetapkan, sunnah Rasul sudah ditetapkan, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah berkehendak, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, menimpakan siksaan di dunia, menimpakan binasaan di dunia, menimpakan di dunia apa? Musibah yang terus bertubi-tubi, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Apa dosanya? Gak mau mengikuti syariat Allah dan Rasul, gak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan ancaman, saudara sekalian. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Tapi memang kebanyakan manusia fasik. Silakan manusia tidak mengikuti aturan Allah, silakan manusia tidak mengikuti sunnah Rasul. Ancaman ini sangat jelas. Maka kita ini umat Islam, umatnya Rasul yang sudah ditetapkan syariat, ikuti syariat itu. Maaf, naik sedikit ke ayat 48 di tengah-tengah ayat. Ada kalimat begini, li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat di antara kamu sudah ditetapkan syariat, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Minhaja, dan ada jalan yang terang. Apa itu? Silakan buka di tafsir. Minhaja maksudnya Al-Quran, Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah menghendaki umat manusia, umat Islam dijadikan satu umat saja, gampang. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah hendak menguji kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Nikmat yang Allah berikan, Al-Quran, Al-Hadis sudah Allah berikan. Allah uji, kamu nurut apa enggak? Allah perintahkan apa? Kita kalau umat Islam benar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang dimaksud khairat di sini? Kebaikan mengikuti aturan Allah dan Rasul, berlomba-lomba. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kamu semua akan dikumpulkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di akhirat kamu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diputuskan oleh Allah terhadap apa yang di dunia kamu perselisihkan. Kamu ikuti sunnah Rasul, tinggalkan sunnah Rasul, terserah. Kamu ikuti Al-Quran, Al-Hadis, terserah. Gak ikut, terserah. Allah yang memutuskan di antara kita. Siapa yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu tugas kita, saudara sekalian. Kita sudah ditetapkan syariat. Jangan keluar dari syariat. Saya tutup dengan satu ayat, surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amr fattabiha. Kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, dan kita umat Muhammad, berada dalam atas satu syariat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan syariat oleh Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat itu kepada kita umatnya. Kamu berada di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabiha, ikuti syariat itu. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan pernah kamu mengikuti syariat orang-orang yang tidak mengetahui. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya kita ilmu. Subhanallah, kalau kita berilmu, insya Allah saudaraku sekalian, semuanya akan menjadi ringan. Inilah, maka kita memiliki majelis taklim itu al-hijrah. Hayo hijrah ke dalam ilmu yang mali hijrah beneran, taatnya, ibadahnya. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang hijratul kafah, betul-betul hijrah secara totalitas, mengikuti Islam secara kafah. Semoga Allah melimpahkan petunjuknya kepada kita. Dengan itu semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Demikian, amin. Semoga apa yang sama-sama kita kaji membawa manfaat dan hikmah bagi kita. Kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat dan barokah Allah. Kelak semoga kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saudara muslimat, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Semoga manfaat bisa bergabung kembali di Senin depan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Beri, terima kasih Ustaz. Akhir info saja, Al-Hijrah sudah masuk ke tahun ketiga. Januari insya Allah kita akan umroh bersama. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan umroh, bisa menghubungi ke Al-Hijrah.
Kami di alumni SMA 70 angkatan 782 bersama akan umroh, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah mudahkan urusan kita semua. Ustadz mohon doanya. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.